Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas C akan membahas dan menjelaskan tentang sorting dan searching. Oke, perkenalan diri dulu ya. Saya Pandu Satria dengan NIM 232410103008. Saya Muhammad Rizal Afatki dengan NIM 232410103056. Saya Diki Ferdianto dengan NIM 2324110306. Oke, saya Pandu Satria dengan NIM 3008 akan menjelaskan tentang eh, sorting yang percobaan 3, yaitu tentang mengurutkan tipe data string. Nah, di sini kan kita mendapatkan soal bagaimana cara kita mengurutkan data list array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari A ke Z. Nah, saya langsung menjelaskan dari codingannya aja ya. Nah, ini codingannya. Jadi kan pertama kita di sini ada sebuah variabel yang menyimpan data yang berisi sebuah string, sekumpulan string gitu kan. Nah, di sini ada iterasinya di sini. Nah, di sini kan ada looping dalam, looping luar dan looping dalamnya. Nah, nah, oke. Nah, looping dalamnya itu for i value i in enumerate my array. Nah, enumerate ini dikatakan misalnya kayak apa ya, mempermudah iterasi dan akses elemen beserta indeksnya. Misalnya kayak indeks 0 itu kan indeks 0 adalah A, indeks 1 nilai B, indeks 1 nilai C itu kan situ. Terus nilai indeks 2 nilai E gitu kan misalnya. Value C E gitu. Nah, kita langsung coba misalnya ke iterasinya ya. Nah, misalnya di situ kan ada loop luarnya misalnya kita ngambil i-nya itu mula-mula 0 kan, indeks 0 berarti value i-nya indeks 0 value i-nya itu in enumerate my array. Nah, bener kan? Berarti kalau misalnya kita masuk ke for j-nya, for j-nya ini kan satu ya, sama dengan satu. Dia mengambil indeks ke satu dengan value c-nya itu c, string c, in enumerate my array gitu kan. Jika i kurang dari sama dengan j, nah ini maksudnya adalah membandingkan gitu kan, membandingkan. Karena a, karena iya, ini kan ada A kurang dari sama dengan C, maka tidak dijatuhkan, tidak ditukar gitu. Tidak ditukar ini saya menggunakan double sort gitu ya. Tidak ditukar, maka continue gitu kan, maka continue. Nah, misalnya kita coba ke apa J sama dengan 2 ya. Di 2 kan ini juga tidak ditukar gitu kan, tidak ditukar. Nah, tidak ada swiping, tidak ada penukaran. Nah, kalau misalnya kita indeks ketiga mengambil yang B misalnya ya kan. B. Set. Nah, A kan kurang dari B ya. A kurang dari B. Maka eh, juga tidak ditukar. Maka tetap masih tetap berada pada posisinya masing-masing. Nah, setelah itu misal kita ngambil A dan oh ya maksud saya A dan B ya. Misalnya A dan B. Nah, misalkan A dan B itu kan kurang dari sama dengan J. Nah, itu kan apa namanya? Ditukar. A kurang dari B kan ditukar ya maksud saya. Kan itu dibandingkan. Setelah ditukar, maka dia sekarang posisinya begini. Saya tulis sini ya. Nah, kalau misalnya udah ditukar, berarti B-nya tuh ada di sini. Gitu. Oke, selanjutnya iterasi ini secara berulang-ulang hingga string yang satu dengan string yang lain itu dibandingkan lalu ketika lebih kecil, nah lebih kecil maka itu di continue, ketika itu lebih besar maka masuk ke if di sini. Lalu diurutkan dan menghasilkan output seperti ini. Nah ini sebelum diurutkan dan setelah diurutkan A, B, C, E seperti itu. Oke baik, selanjutnya pada soal 3B ya, bagaimana kita putar balikan aja ya Z ke A gitu kan. Yang artinya A, B, C, D, E menjadi E, D, B, C, A. Nah, kita cuman merubah ini aja sih, merubah algoritma aja yang di if if
lebih besar dari sama dengan J, dan if my array kurang dari my array J. Nah, kurang lebih tadi iterasinya sama yang sebelumnya saya jelaskan itu. Nah, di sini cuma perbedaan apa? Perbedaan tanda baca aja di sini ya. Kan I lebih besar dari C. Jadi kayak misal kalau misalnya I lebih besar dari C, maka di continue, dan kalau misalnya kurang dari C itu akan dibandingkan sama eh, value I-nya gitu. Nah, kita langsung coba ke VS Code-nya gitu ya. Tuh. Oke. Nah, di sini jadi kita coba output-nya di sini. Nah, oh, bukan, ini salah. Ini yang tadi saya coba ya. Bentar kita cari. Nah, yang ini. Z ke A. Nah, ini sebelum dan sudah E, D, C, B, A. Jadi itu cuma perbedaannya ada di sini ya, iterasi dalam itu. Oke, saya coba untuk eh, membuat apa iterasinya ya, menjelaskan iterasinya gitu. Oke, pertama kita coba mengambil pasangan huruf pertama ya, A dan C. Nah, membandingkan A dengan C tidak menukar karena A lebih besar dari C. Kan A lebih besar dari C, maka dia tidak ditukar gitu kan, continue. Nah, setelah itu kita mencoba membandingkan A dengan E, juga tidak menukar karena A lebih besar dari E gitu. Nah, setelah itu kita coba mengambil pasangan huruf A dan B. Nah, ini membandingkan A dengan B kan menukar karena A itu kan lebih kecil dari B. Nah, maka hasil sementaranya itu seharusnya B, C, E, A, D. Nah, ini saya menggunakan bubble sort, sebelumnya juga menggunakan bubble sort ya. Itu ditukar ditukar gitu kan, B, C, E, A, D gitu di sini. Setelah menggunakan iterasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita mengambil misalnya huruf B dan C ya kan, setelah itu kan ada yang misalnya tadi kan kita coba yang iterasi pertama itu kan, nah saya salin di sini. Nah, tadi kan ini ditukar di sini. Nah, lalu ini iterasi kedua dengan mengambil indeks apa? Indeks 3 ya, indeks 3 yang J tadi itu, dan dibandingkan dengan indeks 0 value yang I-nya itu, yaitu A. Nah, setelah itu kita mencoba membandingkan B dan C. B dan indeks ke satu yang I ya kan udah tuh, yang indeks array yang value I. Nah, itu masuk ke sekarang indeks satu yang I C, maka telah dibandingkan lagi tuh yang ke B dengan indeks ketiga, ini kan ke indeks 3. Nah, T ini untuk menyimpan variabel baru ya kan. Nah, setelah itu eh, karena apa namanya, karena membandingkan B tidak menukar karena B lebih kecil dari C, maka tidak ditukar gitu. Nah, selanjutnya iterasi kedua misalnya ya, iterasi kedua itu kan membandingkan B dengan E misalnya, B dan E. Berarti kita I-nya itu indeks 1, indeks 0, 1, 2. Bandingkan sama indeks 3, itu yang untuk yang J, I, dan J gitu ya. Itu tidak menukar karena B lebih kecil dari E. Nah, itu. Itu selanjutnya iterasinya berjalan seperti itu, secara terus-menerus gitu. Dan menghasilkan input ini sebelum dan setelah. Sebelumnya yang ini, setelahnya E, D, C, B, A. Yang sebelumnya kan belum itu. Baik, selanjutnya di soal 3C ya, bagaimana cara kita untuk mengurutkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang gitu. Nah, kita coba langsung, ini kan ini source code-nya. Saya akan menjelaskan ke VS Code-nya ya. VS Code-nya benar. VS Code nih. Nah, jadi sebentar percobaan. Nah, yang ini ya. Nah, berdasarkan panjang string dari terpendek yang hingga ke terpanjang gitu. Nah, di situ kan ada apa?
ada buat function ya namanya bubble sort dengan parameter myArray gitu. Nah setelah itu ada variabel n yang nantinya myArray ini nanti dijadikan berupa len gitu kan, berupa berupa, berupa len yang menyimpan panjang array myArray dalam variabel n gitu. Selanjutnya di sini ada looping ya for i in range n. Nah, for in range n ini untuk melakukan perulangan for yang berjalan sebanyak n kali ya, banyak n kali dengan variabel i yang digunakan untuk menandai indeks elemen yang sedang akan dibandingkan. Ini ada looping luar ya, selanjutnya masuk ke looping dalamnya. For j in range 0, n dikurangi i dikurangi ini 1. Nah, maksudnya di sini adalah perulangan for yang berjalan dari indeks 0, range 0, indeks 0 sampai dengan n dikurangi i dikurangi 1. Nah, dengan variabel j yang digunakan untuk menandai indeks yang untuk dibandingkan dengan indeks sebelahnya, maksudnya indeks i gitu kan, dibandingkan sama indeks i gitu. Lalu return myArray. Nah, di sini di sini belum ya. If len myArray j lebih besar dari len myArray j plus 1, maka myArray j, nah ini maksudnya di sini adalah myArray j nanti digantikan oleh myArray j plus 1 dan myArray j plus 1 digantikan dengan myArray j. Nah, maksudnya di sini adalah yang pertama yang di sini itu adalah membandingkan panjang string ya, membandingkan panjang string pada elemen array j dan myArray j plus 1. Jadi jika panjang string j lebih besar dari j plus 1, maka nanti dieksekusi di sini. Itu. Nah, ini menukar yang tadi saya bilang itu menukar posisi posisi elemen gitu, yang lebih panjang atau lebih pendek dari pada elemen myArray j plus 1 gitu. Selanjutnya return kan yang membalikan gitu. Nah, di sini kita membuat variabel myArray dengan isinya list ya, apel, pisang, jeruk, semangka. Nah, di sini kan ada indeks 0, 1, 2, 3. Indeks untuk pisangnya ini panjangnya lainnya itu 6, ini 5, ini 8 gitu kan. Dengan indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, kita coba lakukan iterasi ya, misalnya. Misal i sama dengan 0 dan j sama dengan 0. Maka yang dibandingkan adalah panjang string apel dan pisang. Apakah lebih pendek daripada pisang? Apakah lebih pendek daripada pisang? Jadi tidak ada pertukaran yang dilakukan dengan. Nah, setelah itu j sama dengan 1 misalnya. J sama dengan 1 membandingkan string pisang ya. 1 berarti kan indeks 1 kan pisang berarti ya. Nah, j pisang dan jeruk. Nah, pisang lebih panjang daripada jeruk. Benar kan, pisang lebih panjang jeruk kan ini 6, 5. Maka elemennya itu ditukar. Seperti itu. Nah, itu berlaku secara terus-menerus dibandingkan. Apakah len yang pisang ini, 6 ini akan nanti dibandingkan dengan semangka juga atau pun yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini akan nanti pembandingnya itu di i gitu kan, nanti dibandingkan sama j gitu. Nah, sehingga nanti kita akan menghasilkan output seperti ini gitu. Nah, sebelum apel, pisang, jeruk, semangka. Jadi kan setelah diurutkan, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 4 len, 5 len, 6 len, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8 len. Gitu. Setelah diurutkan seperti ini. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya pada yang soal D. Bentar. Soal D. Nah, kalau misalnya soal D ini, kita sama aja ya, kodenya itu sama aja yang sebelumnya. Kita soalnya itu ya, soalnya kan yang dari terpanjang ke terpendek. Nah, itu kan sama aja seharusnya, tapi kita merubah pada uh, tanda bacanya doang, tanda baca pendidikannya doang di sini. Nah, sebelumnya ini kan bentar saya buka lagi yang bentar. Nah, di sini kan ada
Nah, di sini kan kita membandingkan kan kurang ya. Yang untuk yang nomor yang terpanjang kita lihat itu kurang dari line, dan kalau misalnya yang terpendek dari yang terpanjang itu lebih besar. Itu yang membedakan, hanya itu. Untuk iterasinya juga sama, seperti hal apa seperti yang saya jelaskan barusan, tapi eh, berbeda outputnya gitu. Outputnya di sini tuh membaca line yang lebih panjang dulu. Kita langsung coba outputnya sini. Nah, di sini dari semangka kan yang panjang dulu tuh line-nya. Ini ada 8, ada 6, 5, dan 4. Jadi dia itu membaca line yang terpanjang dulu hingga terpendek gitu. Oke, selanjutnya di percobaan 4 sorting kita di sini disuruh untuk mengurutkan tipe data lanjut ya. Nah, yang pertama yang 4A ini mengurutkan data list array berdasarkan list array level kedua indeks ke 0. Jadi itu kan ada soal ya, di mana indeks dalam indeks. Nah, indeks dalam indeks list dalam list maksudnya. List dalam list. Nah, jadi di dalam list tersebut ada indeks 0 dan indeks 1. Nah, kita akan mengurutkan yang indeks ke 0 dalam list tersebut gitu. Jadi sini kita coba langsung ke VS Code-nya aja ya. Nah, nah di sini. Oke. Nah, di sini kan ada my array. Nah, my array ini kan variabel yang di dalamnya ada list dalam list yang yang kita cari nantinya itu ya. Nah, setelah itu kita di sini membuat ada variabel n di mana dia menyimpan panjang dari my array line itu ya. Terus ada perulangan luar. Nah, perulangan for dengan variabel i dari 0 sampai n dikurang 1 digunakan untuk iterasi setiap elemen dalam my array gitu. Lalu di sini ada for i in range. Nah, ini tadi perulangan luar, dan for j ini perulangan dalam. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan ya. Perbandingan untuk my array j dibandingkan dengan elemen my array j plus 1. J plus 1. Nah, ini diambil indeks ke nolnya ini ya, indeks nolnya 1, 3, 2, 9, 8. Nanti kita itu mendapatkan output yang depannya itu yang lebih kecil gitu ya. 1, 2, 3, 8, 9 gitu. Nanti itu dibandingkan. Setelah itu ada penukaran elemen di sini. Penukaran elemennya itu yang array J dengan ditukar dengan my array J plus 1, my array J plus 1, dan ditukar dengan my array J. Kita coba contoh iterasi. Contoh iterasi misalnya I0. Nah, kita masukkan ke I0 di sini. Nah, dalam perulangan J sama dengan 0 juga membandingkan my array 0, yaitu array 0 itu saat ini ya, indeks 0 ya. List ya, indeks ke 0 ini ya. List dalam list yang indeksnya 0. Jadi kan 1 sama 2 tuh. 1 sama 2. Jadi dibandingkan dengan apa yang indeks 1 dalam di sini. Jadi 39 naik 1, 2 sama 39 nya dibandingkan. Lalu apakah karena satu ya, 1 sama 3 lebih kecil? Benar nggak ini lebih kecil atau lebih kecil atau lebih besar? Nah, ini kan lebih kecil, maka kalau misalnya lebih kecil itu tidak terjadi penukaran gitu. Kalau misalnya ada lebih besar, itu terjadi pertukaran dan perbandingan gitu. Selanjutnya misal kita masuk ke J apa? J3 ya, indeks ketiga, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti ini kan yang 98. Nah, 98 kita ambil indeks ke nolnya itu 9. Nah, 9 ini nanti kan dibandingkan dengan nilai berikutnya, indeks yang berikutnya kan J plus 1. J plus 1 berarti kan J4 ya kan, indeks keempat. Berarti indeks keempat kan 85. 98 dengan 85, tapi indeksnya yang ke 0, 9 dan 8 ini yang nanti dibandingkan. Nah, apakah 9 ini lebih besar dari 8? Ya, lebih besar dari 8 kan. Set masuklah ke sini. Nah, nanti itu akan jadi pertukaran. Jadi, nanti yang ditukar tuh 1, 2, 3, 9, 26, 8, 5, 9, 8 gitu. Nah, itu iterasinya secara berulang-ulang terus ditukar, ditukar, ditukar. Saya ini menggunakan bubble sort ya, agar lebih mudah. Oke, kita langsung ke outputnya aja. Nah, di sini ya outputnya. Jadi sebelum sebelum terurut ya yang
list dalam list dengan indeks yang 0, 1, 3, 2, 9, 8. Nanti ini diurutkan ya, 1, 2, 3, 8, 9. Nah, itu. Ini udah urut yang ke indeks 0-nya. Oke, next. Kita, nah yang B. Nah, yang B ini, yang B ini apa? Kita mengurutkan tapi mengambil indeks ke satu. List dalam list yang mengambil indeks ke satu. Jadi kan yang ini kan, kita langsung ke VS Code-nya aja ya. Untuk, nah ini, kita mengambil ininya. Bentar, saya buka codingannya yang ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita ngambil indeks satunya. Indeks satunya kan 2, 9. Nah, ini nanti kan juga diurutkan kan dari yang terkecil hingga terbesar gitu. Nah, sama aja sih seharusnya sama yang kayak sebelumnya. Nah, itu sama aja algoritmanya, tapi di sini yang perbedaannya di sini adalah kita mengambil indeksnya. Nah, kita mengambil indeksnya. Yang pertama kan kita kan ngambil indeksnya 0 tuh. Nah, ini kan indeksnya 0. Kalau misalnya 0 itu berarti yang dirubah itu 1. Kalau misalnya yang indeksnya 1, itu yang dirubah yang kedua ini. Nah, ini. Kita coba misalnya yang tadi itu. Yang tadi itu kan kita ngambil 0. Nah, yang tadi tetap kan, yang tadi yang saya jelaskan itu yang soal A, tapi kita kan di situ disuruh untuk mengambil indeks yang pertama. Jadi yang dia harus diurutkan itu kan 2, 9, 6, 9, ya 9 dan 8. Nah, kita rubah aja ini pengambilan datanya ya, pengambilan data yang indeks ke 1. Iterasinya sama yang sebelum saya jelaskan barusan ya. Nah, jadi yang awal ini kita tidak dieksekusi ya, yang dieksekusi itu yang indeks pertama karena kita mengambil indeks pertama. Nah, ini kita udah mendapatkan nilai urutnya 2, 5, 6, 8, 9. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Bentar, selanjutnya. Nah, nilai C. Nah, ini. Nah, kita di sini disuruh untuk mengurutkan data list array berdasarkan hasil penjumlahan elemen-elemen dari list array di level kedua. Nah, ini kita hasil penjumlahan elemen-elemen dari di level kedua. Jadi kita ini di level pertama dan level kedua itu nanti dijumlahkan lalu kita urutkan. Kita langsung masuk ke codingannya aja langsung ya. Sini, oke. Mengurutkan data list array berdasarkan list array level kedua. Indeks pertama. Ya, betul. Di sini kan kita mulai punya datanya. Nah, di sini yang perbedaannya adalah, oh benar-benar salah codingannya. Nah, di sini. Oke, di sini perbedaannya adalah kita mengambil indeks ke 0 ya, indeks ke 0. Lalu kita menambahkan indeks pertama di sini. Nah, tetapi dalam perjumlahan ini kita menyimpan sebuah nilai ya dengan membuat variabel. Nah, di sini saya membuat nilai variabel yang nilai i-nya itu untuk menyimpan perbandingan pertama. Nah, perbandingan pertamanya itu nilai i kan. Nah, di sini perbandingan pertamanya itu yang pertama misalnya 1 itu ya, ambil 0, 1 dan my array j 1 berarti 2. Nah, setelah itu perbandingan keduanya untuk dibandingkan lagi untuk diurutkan ya. Nilai j my array j plus 1. J plus 1 berarti kan indeks ke 1 ya dari list luar ini. Berarti kita ambil 39 ini. Berarti 0, 3 dan satunya 9 itu. Jadi lalu kita bandingkan jika nilai i lebih besar dari nilai j, maka akan ditukar ya, ditukar nilai j, my array j plus 1, my array j plus 1, ditukar dengan my array j. Nah, jadi misalnya kan nilai i ya ini ya, 1 ditambah 2, ini kan diambil 1 tambah 2 dengan 3 ya kan, lalu dibandingkan dengan 3 tambah 9. 3 tambah 9 sama dengan 12. Nah, apakah 3 lebih besar sama 12? Tidak, ya kan? Maka itu di next selanjutnya. Nah, itu iterasinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung outputnya aja ya. Oke, di sini sudah ada outputnya ya, yang berdasarkan iterasi
yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini 1 tambah 2 3, benar. 2 tambah 6 8, 3 9 12, 13 dan 17. Ini udah urut ya. 3 8 12, 13 dan 17. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir di soal yang 4D. 4D. Nah, mengurutkan, nah ini hasil perkalian dari level kedua. Ini kita dikalikan aja ya. Nah, di sini kita langsung ke codingannya ya. Saya buka codingannya. Oke, di sini, nah, di sini algoritmanya ya. Saya ini langsung membandingkan dari perkaliannya. Jadi saya mengambil perkalian indeks C ya. C ini kan disimpan di loopingan ini. Nah, lalu dikalikan ini, lalu langsung dibandingkan dengan list berikutnya. Nah, ini J plus 1 ini. J plus 1, J plus 1. Lalu ditukar lagi, tukar dengan perbandingan list berikutnya gitu. Tukar. Nah, kita langsung ke output aja. Untuk iterasinya sama seperti sebelumnya, cuman perbedaan di perkalian aja ya. Sebelumnya jumlah, sekarang perkalian. Oke, kita langsung aja ke outputnya. Nah, di sini. Ini kan outputnya sebelumnya di sini, lalu setelah diurutkan seperti ini. Nah, 1 kali 2, 2, 12, 27, 40, dan 72. Ini sudah urut ya. Oke, seperti itu ya. Baik, penjelasan dari saya sekian, yaitu percobaan 3 dan percobaan 4 sorting. Berikutnya tugas mandiri 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farifki dengan NIM 2324 103046 akan menjelaskan bagian tugas mandiri 1, 2, 3 untuk short dan pada materi searching. Ya, pertama-tama saya akan membahas tentang tugas mandiri 1 sorting, yaitu membuat kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Di sini kita telah membuat sebuah kode yang untuk men-sorting suatu kamus bahasa Indonesia, di mana datanya itu disimpan di dalam file CSV. Seperti ini file CSV-nya. Untuk kodenya, penjelasannya yaitu mula-mula kita mengimport CSV untuk digunakan untuk membaca file CSV-nya. Lalu saya telah membuat sebuah fungsi bubble sort, sebuah metode sorting ya bernama bubble sort, di mana itu mengurutkan data berdasarkan kolom pertama atau indeks ke 0. Lalu yang kedua yaitu selection sort. Metode selection sort yaitu sama, mengurutkan data dari kolom pertama atau indeks ke 0, tapi menggunakan algoritma selection sort. Lalu ada lagi fungsi insertion sort, yaitu jenis sorting insertion. Lalu pada metode bubble sort ini mendefinisikan fungsi bubble sort dengan parameter data ini. Data ini adalah file CSV-nya tadi, data dari file CSV-nya tadi itu sebagai parameternya. Lalu membuat parameter pertama yaitu for i in range line data ini, dan perulangan kedua yaitu for j in range ini. Ciri-ciri dari bubble sort adalah membuat dua perulangan atau membuat perulangan di dalam perulangan. Ciri-ciri paling jelas dari bubble sort adalah membuat perulangan di dalam perulangan. Lalu di dalam perulangan J ini terdapat if data J 0 lalu perbandingan data J plus 1 ini digunakan untuk membandingkan nilai kolom pertama dengan nilai elemen kedua. Nah, jika elemen data J ini lebih besar dari data J plus 1, maka kedua elemen akan ditukar dengan perintah seperti ini. Data J, data J plus 1 dengan J plus 1, ya seperti itu. Itu adalah cara penukarannya.
Lalu ada fungsi selection sort dengan parameter data sama. Pertama-tama ada sebuah perulangan for i in range sebanyak len data min 1. Lalu menginisialisasi indeks ini dengan nilai i. I ini indeks elemen minimum saat ini. I ini ya. Lalu ada perulangan lagi for j in range sebanyak i plus 1 len data ini. Maksudnya perulangan untuk mencari elemen minimum setelah data i. Lalu terdapat if data j ini lalu perbandingan digunakan untuk membandingkan kolom pertama indeks ke 0 dengan elemen data j dengan elemen minimum saat ini. Lalu lalu min indeks ini jika elemen data j lebih kecil dari elemen minimum saat ini, min indeks diperbarui dengan nilai j seperti ini. Lalu di data i ini, data min x ini adalah elemen minimum ditukar dengan elemen data j yang tadi. Selanjutnya fungsi insertion sort. Pertama-tama membuat sebuah perulangan for i in range sebanyak i sampai len data. Lalu menyimpan nilai elemen saat ini data i ke dalam variabel key. Lalu j sama dengan i min 1 ini adalah untuk menginisialisasi j dengan nilai i min 1 sebagai indeks elemen sebelum elemen saat ini. While j lebih besar sama dengan 0 dan k0 ini digunakan untuk perulangan selama j tidak kurang dari 0, maka perulangan selama j tidak kurang dari 0 dan nilai kolom pertama indeks 0 dari k lebih kecil dari elemen data j, maka elemen data j digeser satu posisi ke kanan. Seperti itu. Lalu menurunkan nilai j untuk membandingkan dengan elemen sebelumnya. Menyesuaikan k pada posisi sesuai dalam daftar data. Lalu wide open kamus CSV ini untuk membuka file CSV-nya. Di sini file CSV-nya bernama kamus.csv dengan read as file CSV. Lalu data dari file CSV-nya ini disimpan ke variabel data, di mana data yang tadi itu telah digunakan pada parameter fungsi-fungsi yang telah dibuat. Lalu ada pemilihan print algoritma sorting ini. Di sini jika kode di run, maka pengguna akan disuruh menginput pilihan angka. Jika milih pilihan pertama, maka metode yang digunakan adalah bubble sort, yaitu fungsi pertama ini yaitu bubble sort. Jika kedua selection sort, jika ketiga insertion sort. Algoritmanya yaitu jika algoritma sama dengan 1, jika pengguna memilih 1, maka kode akan menjalankan fungsi pertama, yaitu kode yang dijalankan menggunakan metode bubble sort. Seperti selanjutnya ya seperti itu. Jika else, jika pilihan pengguna lain dari 1, 2, dan 3, maka pilihan tidak valid dan kode akan di-cut. Lalu di sini ada pilihan lagi. Setelah menginputkan angka tadi, maka akan keluar output, yaitu data-data yang di kamus. Sebentar, nah ini data-data yang di kamus ini sudah diurutkan. Lalu akan ada inputan lagi untuk pengguna, yaitu ingin melihat urutan berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia. Artinya yang pertama kan
data telah diurutkan berdasarkan bahasa Inggrisnya ini. Lalu apakah pengguna ingin mengurutkan lagi berdasarkan kata dari bahasa Indonesianya? Jika tidak, ya kode akan di-cut. Jika iya, maka data itu pengurutannya akan ditukar dengan data yang berbahasa Indonesia. Pada awalnya kan yang diurutkan adalah patokannya diurutkan berdasarkan kata yang berbahasa Inggris. Nah, jika pengguna memilih berdasarkan bahasa Indonesia, maka akan ditukar yaitu bahasa Indonesianya yang menjadi patokan yang diurutkan. Seperti itu. Lalu ini settingannya ya, jika algoritma 1 ya bubble search seperti itu yang seperti saya bilang tadi. Lalu ngeprint ini daftar bahasa Inggris terjemahan ini. Nah, ini urutan sesuai bahasa Indonesianya, dan ini urutan sesuai bahasa Inggrisnya. Di sini kan apple, banana, cat, kan berurutan huruf pertamanya. Ini bahasa Indonesianya yang berurutan. Ini bahasa Inggrisnya kan tidak berurutan lagi. Ini file CSV-nya. Ini untuk output yang lain. Jika menggunakan selection sort, outputnya mungkin akan sama, tapi metodenya tetap berbeda. Lalu kita masuk ke tugas mandiri 2, yaitu membuat sebuah daftar mahasiswa. Seperti biasa, karena kita menggunakan file CSV, kita akan mengimpor pustaka CSV untuk membuka file CSV-nya. Lalu di sini saya telah membuat fungsi bernama selection sort dengan parameter data. Melakukan perulangan sebanyak len data -1 ini. Lalu menginisialisasi min index ini dengan nilai i. Ini sama seperti soal nomor 1 tadi, yaitu untuk metode selection sort dari sorting. Kita menggunakannya lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita lanjut saja. Lalu kita membuka CSV dari data mahasiswanya. Datanya bernama saya telah membuat data bernama daftar mahasiswa.csv ini dan membukanya sebagai read .csv file, lalu memasukkan data di dalam daftar mahasiswa ini ke dalam variabel data di sini untuk dibaca di kode. Setelah membukanya, kita tinggal memanggil fungsinya yang ingin kita gunakan. Jika ingin menggunakan fungsi dari atau metode dari selection chart atau metode dari insertion chart, kita tinggal memanggilnya saja, karena kita tidak menggunakan inputan seperti soal pertama tadi. Di sini saya menggunakan metode selection chart saja di sini. Lalu kita tinggal mengeprint seperti ini. Ini untuk menyetak informasi dari setiap baris data, dan outputnya akan menjadi seperti ini. Setelah di print, outputnya akan menjadi seperti ini. Lalu ini adalah file CSV-nya dari daftar mahasiswa.csv. Selanjutnya adalah tugas mandiri 3 dari sorting, yaitu algoritma sorting menggunakan merge sort. Oke,
Lalu pada tugas mandiri 3 ini saya sudah membuat sebuah kode di mana di sini terdapat fungsi pertama yaitu def fungsi merge sort dengan parameter data. Lalu ngeprint memecah list, data. Di sini kita mengeprint kata memecah list di setiap perulangan atau diikuti dengan isi mengeprint memecah list diikuti dengan isi daftar dari data. Seperti dilihat di output ini, memecah list akan di print sepanjang perulangannya seperti itu. Lalu if line ini untuk memeriksa panjang data jika panjangnya kurang dari atau sama dengan 1. Berarti daftar sudah terurut, maka langsung akan dikembalikan jika sudah terurut. Lalu mathline ini menghitung titik tengah daftar data dengan membagi panjangnya menjadi 2. Seperti kita lihat di sini, data awalnya yaitu 524613 akan dibagi menjadi 2, di mana tengahnya ini adalah sampai 4. Maka akan dibagi 524 ini. Lalu bagian kanannya itu minus saja. Lalu pada kiri merge sort data ini memanggil fungsi merge sort secara rekursif untuk mengurutkan kiri daftar data. Hasilnya disimpan di variabel kiri. Lalu untuk kanan ini sama, yaitu untuk menyimpan data yang sudah dipisahkan ke variabel kanan ini. Ini kan 524 yang kiri dan 613 yang kanan, seperti itu. Lalu fungsi merge kiri dengan parameter kiri dan kanan membuat daftar kosong untuk menyimpan hasil penggabungan yang tadi sudah dipisahkan. Ini untuk menggabungkan di akhir jika sudah selesai. Lalu I dan J ini inisialisasi variabel kosong. While di sini digunakan untuk perulangan selama kedua variabel I dan J belum mencapai akhir daftarnya masing-masing. Lalu while di sini adalah perulangan selama kedua variabel I dan J ini belum mencapai daftarnya masing-masing, maka perulangan akan terus dilanjutkan. Lalu di sini ada if digunakan untuk membandingkan elemen di posisi I ini daftar kiri dan elemen dari posisi J dari daftar kanan. Lalu di hasil append ini jika elemen di kiri lebih kecil, elemen tersebut akan ditambahkan ke daftar hasil ini. Else-nya jika elemen di kanan lebih kecil atau sama dengan elemen kiri, maka elemen di kanan ini akan ditambahkan ke hasil, seperti itu. Lalu J+1 ini posisi J di daftar kanan akan dimasukkan di satu langkah. Seperti perulangannya dilanjutkan, seperti itu. Lalu di sini ada hasil plus sama dengan untuk menambahkan sisa elemen di daftar kiri dari posisi I hingga akhir ke daftar hasil, sama juga dengan hasil kanan ini. Lalu untuk yang terakhir, tinggal mengembalikan daftar hasil yang berisi gabungan kedua daftar tadi yang ada di hasil ini dari kiri yang kanan yang telah diurutkan akan dikembalikan nilainya jika sudah terurut. Lalu kita tinggal membuat datanya saja, yaitu yang ingin diinputkan, lalu mengeprint ini untuk data yang sebelum dirutkan ya. Lalu memanggil lagi fungsinya untuk menampilkan output. Outputnya akan menjadi seperti ini. Oke,
Di sini untuk materi selanjutnya yaitu searching. Untuk searching ini, soal yang pertama yaitu percobaan pertama. Soal pertama yaitu gunakan program yang telah Anda buat untuk mencari input dari data ini dengan target value 6. Lalu menunjukkan nilai variabel yang digunakan di setiap iterasi dibandingkan dengan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dengan binary search. Menggunakan kasus worst case dengan array yang sama dan target yang sama. Artinya di sini kita akan membandingkan iterasi dari linear search dan binary search dari inputan ini. Di sini fungsi binary search menerima dua parameter yaitu array, ARR ini array dan targetnya. Lalu telah dibuat variabel low dan high. Ini diatur untuk menentukan rentang pencarian dalam array. Lalu variabel iteration ini digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang dilakukan dalam perulangan. Seperti itu. Lalu ada while. Nah, di sini ada perulangan. Perulangan di sini selama low ini kurang dari atau sama dengan high, maka pencarian dilakukan dengan memperbarui nilai low, high, dan mid. Pencarian dilakukan di setengah bagian array mid. Di setengah bagian array variable mid. Lalu dan nilai array diperiksa. Jika nilai yang dicari target ini ditemukan, indeks mid akan dikembalikan. Jika tidak, nilai low atau high diperbarui sesuai dengan hasil pencarian. Lalu setiap langkah dalam pencarian dicetak, termasuk nilai low, high, dan mid. Jika nilai tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan nilai min 1. Lalu di fungsi linear search ini juga menerima parameter array, ARR ini dan target. Variabel iteration digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang dilakukan dalam pencarian. Sama yang seperti tadi. Lalu ada loop for. Nah, setiap elemen array diperiksa satu persatu di loop for ini. Jika nilai yang dicari target ini ditemukan, indeks dari nilai tersebut akan dikembalikan. Nah, jika tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan min 1. Di sini sebuah array yang telah ada pada soal ini dan targetnya 6. Lalu kedua fungsi pencarian yaitu binary search dan linear search dipanggil dengan array dan target yang sama. Nah, hasil pencarian dari kedua fungsi dicetak dalam output. Outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, pada binary search ini akan dicetak low, high, dan min-nya. Dan pada terakhir akan dicetak indeks dari target tersebut yaitu 5. Di binary search ini akan dicetak 5 pada yang terakhir. Nah, dan linear search ini akan langsung mencetak indeksnya, akan secara langsung mencetaknya tanpa mencari low, mid, dan high-nya di sini seperti binary search. Oke. Selanjutnya ada tugas mandiri 1. Di tugas mandiri 1 ini terdapat soal modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar 10.000. Kita mencari nilai 9.000 pada pencarian biner standar. Pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu dari indeks ke 500, namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang dengan nilai 100, sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks ke 900. Di sini kita akan menggunakan interpolasi linear. Nah, di sini telah dibuat sebuah kode.
Nah, di sini terdapat fungsi interpolation search dengan parameter ARR yaitu array dan target, nilai yang akan dicari nantinya. Lalu kita menginisialisasi dua pointer atau dua variabel yaitu low dan high yang menunjukkan rentang pencarian dalam array. Low menunjukkan indeks awal yaitu 0 dan high menunjukkan indeks akhir atau panjang array tetapi dikurangi 1. Lalu memulai loop pencarian loop. Loop akan berlanjut selama low tidak melebihi loop akan berlanjut selama low tidak melebihi high dan nilai target berada di antara nilai terkecil dan nilai terbesar dalam array. Lalu menghitung indeks tengah atau mid dengan menggunakan interpolasi linear. Ini membantu untuk memperkirakan lokasi di mana target mungkin akan berada dalam array. Lalu jika nilai di indeks tengah sama dengan target, maka nilai tersebut telah ditemukan. Maka akan dikembalikan fungsi akan mengembalikan indeks mid. Seperti di sini, array jika mid sama dengan target, maka akan mereturn mid itu sendiri. Lalu jika nilai di indeks tengah mid kurang dari target, maka rentang pencarian diperbarui ke bagian kanan array dari mid plus 1 hingga high. Lalu jika nilai di indeks tengah lebih besar dari target, maka rentang pencarian diperbarui ke bagian kiri array dari low hingga mid min 1. Jika target tidak ditemukan dalam array, maka fungsi akan mengembalikan nilai min 1. Nah, di sini inputannya yaitu array 100 tambah i. Nah, seperti ini mendefinisikan array yang berisi serangkaian nilai dimulai dari 100 dan bertambah 10 setiap elemen dengan total 1000 elemen. Nah, itu artinya 100 loncat 10 yaitu 110, 120, 130 seterusnya sampai ke 100 seperti itu. Nah, di soal tadi itu soalnya sampai 10.000 ya, dan targetnya ada 9.000. Tetapi di sini saya salah memasukkan array-nya dan targetnya. Jika ingin mengubah seperti 10.000 ini, maka tinggal diganti range-nya ini. Tinggal diganti atau sesuai keinginan. Misal 10.000 dan targetnya diganti ke 900. Jika mengikuti yang ini tadi 100 sampai 10.000 dan target 900, maka outputnya akan seperti ini. Saya akan mencontohkan jika array dan target sesuai soal, yaitu 10.000 dan 9.000. Sebentar. Nah, di sini saya telah mengganti array-nya dari 100 sampai 10.000 dan targetnya itu 9.000. Nah, di sini ditemukan nilai 9.000 ditemukan di indeks 890. Nah, di sini kan 10 diloncat 10, lihat tiap elemennya kan 110, 120, 130 seterusnya sampai 10.000. Nah, 9.000 ini ditemukan di indeks keberapa begitu maksudnya. Nah, nilai 9.000 ini ditemukan di indeks 890 dari 100 sampai 1000. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, selanjutnya tugas mandiri 2. Di sini kita disuruh memodifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi, bukan mencari K, tetapi misalnya dari bilangan 1, 2, 2, dan seterusnya ini, nilai K adalah 3, maka akan menghasilkan output 3, yaitu 2 buah pasangan 2 dan 5. Kemudian pasangan 14 dan 7, dan 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Nah, 2 dan 5 ini kan selisihnya 3. Dan 14 dan 7 ini selisihnya juga 3.
Nah, kalau akan ditulis 2. Nah, karena duanya ada 2, maka 2 ada 5 dilakukan 2 kali. Jadi totalnya akan menjadi 3. Seperti itu maksud dari soalnya. Selanjutnya kita masuk ke kodenya. Di sini telah dibuat fungsi find pairs dengan parameter data dan k. K ini merupakan selisih yang ingin dicari. Lalu membuat variabel count diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah pasangan bilangan dengan selisih k. Lalu loop bersarang digunakan untuk memeriksa setiap pasangan angka di dalam list data. Loop pertama dengan variabel i mengatur elemen yang akan dibandingkan. Sementara loop kedua yaitu dengan variabel j membandingkan elemen indeks yang lebih besar dari i. Nah, if data j min data i sama dengan k ini memeriksa apakah selisih data j dan data i sama dengan selisih k. Nah, jika selisihnya sama dengan k, maka variabel count akan ditambah satu ini count plus 1. Setelah semua pasangan telah diperiksa, fungsi akan mengembalikan nilai count ini yang sudah ditambah-tambah tadi, yang merupakan jumlah pasangan bilangan selisih k. Lalu kita masukkan datanya lalu memasukkan selisih yang ingin dicari. Kita tinggal di sini saya membuat dulu sebuah variabel dengan isi dari fungsinya ini, lalu mengeprint jumlah pasangan bilangan dengan selisih k adalah fungsi ini. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini. Jumlah pasangan bilangan dengan selisih 3 adalah 3, seperti itu. Yaitu 25, 25, dan 14, 17. Jumlahnya ada 3. Oke, mungkin itu saja materi dari saya tentang tugas mandiri 1, 2, 3 dari materi short. Lalu materi searching yaitu soal percobaan 1, tugas mandiri 1, dan tugas mandiri 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasan dari kami yang telah kami prestasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.